Baru ingat ya, ini kan kunci kasih nomor aja jadi kan ya. Oke, Mbak Sinta menanggapi. Jadi buat kita punya produk skincare. Produk kita jadi produk kita khususnya kenapa kita ngerasa produk sekarang ini kan banyak yang overklaim karena produk kita sekarang ini benar-benar produk yang halal dan sudah BPOM juga. Terus kita tuh bukan untuk memutihkan produknya tapi mencerahkan. Makanya kita sangat aman, kita tidak mengandung merkuri dan hidrokinon, dan produk kita cocok untuk segala usia, dari remaja, dewasa, dan lansia, juga untuk cowok juga boleh. Gitu, karena gini, kenapa kita keluarin produk yang aman? Karena negara kita negara tropis. Negara tropis itu lebih banyak curah mataharinya. Nah, di negara tropis itu bisa mengikis kolagen yang ada di kulit wajah kita. Kalau kita tidak rawat dari dini, akan merusak di kemudian harinya, merusak kulit wajah kita di kemudian harinya. Tapi basic skincare memang perawatan dasar untuk kulit wajah, yang memang sebenarnya harusnya kita sebagai warga Indonesia rutin menggunakannya gitu loh, karena kita kan curah mataharinya cukup tajam, dan sebenarnya nggak cuma karena matahari kita pakai skincare. Misalnya radikal bebas, polusi, asap, terus AC itu juga bisa membuat kulit kita rusak kalau kita tidak rawat dari ini. Tapi bagaimana dengan banyaknya pengusaha skincare yang menggunakan barang-barang yang ini? Jadi gini, kan memang banyak karakteristik skincare ya, dengan type skin yang dia barrier yang dia perlukan. Misalnya gini, ada yang untuk jerawat, ada yang mau pengen putih, tapi biasanya untuk yang memutihkan itu akan menggunakan beberapa produk yang lebih besar presentasinya. Nah itu kalau kita menggunakan terus-menerus akan lebih berbahaya. Apalagi kalau putihnya instan, misalnya 1 minggu atau 2 minggu pakai, itu kulitnya udah licin, putih, kinclong. Nah itu tuh pasti ada kandungan-kandungan berbahaya. Kita nggak mau pakai itu karena kita memang benar-benar produk yang ramah lingkungan, karena kita water based, aloe vera based, dan kita bisa dipakai. Makanya kita kenapa bilang aman, karena dari remaja kita boleh pakai sampai dengan lansia. Tapi kalau menurut Mbak sendiri dengan banyaknya perseteruan dengan antara pengusaha skincare sendiri gimana? Kalau saya rasa itu cuman bisnis kayaknya ya, persaingan bisnis ya. Sebenarnya kalau skincare yang aman, semua orang pasti boleh pakai, dan kita wajib pakai skincare loh. Gitu. Aku rasa itu bisnis, persaingan bisnis yang kurang sehat rasanya ya. Karena satu sama lain saling menjatuhkan, harusnya sih enggak. Tapi kan memang banyak ada sebagian skincare kan ada yang murah-murah gitu kan. Bahkan memang dokter sendiri mengatakan bahwa itu tidak aman gitu. Kadang-kadang gini, masyarakat kita kurang teredukasi bagaimana menggunakan produk perawatan kulit wajah yang baik dan benar. Jadi mereka tidak pernah melihat apakah itu sudah BPOM atau halal. Jadi asal beli aja, tergiur sama promosi atau promosi mereka gitu, tergiur sama promosi. Sebenarnya ya, kalau mereka lebih jeli, kadang-kadang gini, produk itu dia membepomkannya hanya satu produk tapi diklaimnya untuk banyak produk itemnya. Kalau produk kita one by one itu semua kita bepomkan, one by one juga kita kasih sertifikasi halal. Oke, mungkin tips untuk mencari skincare yang baik untuk ini. Oke, buat cari skincare untuk basic skincare yang baik, buat teman-teman coba luangkan waktu sedikit aja. Ya, kalau buat teman-teman dimanapun kalian, buat teman-teman yang mau cari produk skincare yang aman dan baik, dari saya adalah luangkan waktu untuk sekedar men-scan sedikit aja waktu untuk scan barcode ini, karena disinilah menunjukkan produk ini untuk item produk ini, merek ini untuk produk ini gitu. Jadi apakah aman atau
atau tidak aman gitu? Iya, betul, aman. Dan ya pastikan sudah ada sertifikasi halal dan barcode BPOM-nya. Gitu. Ini udah teridentifikasi karena kalau sudah ada BPOM, artinya produk ini sudah aman untuk diedarkan. Oke. Artinya tidak perlu mahal ya untuk Gak perlu mahal. Jadi untuk pakai skincare dan perawat ini aja kalau misalnya kita merupiahkan per hari mungkin 4.000 sampai 5.000 rupiah per hari. Hanya segitu untuk pemakaian satu set lengkap loh. berarti tetap ada krim malam, krim siang. Betul, betul. Jadi krim malam itu fungsinya ini urutannya adalah pakai toner. Toner buat apa sih? Setelah kita cuci muka, kita bersihkan lagi pakai toner supaya apa? Mengembalikan pH kulit wajah kita. Yang tadinya kena sabun, kan sabun tuh kering ya, membuat kulit kita kering. Kembalikan pH-nya menggunakan toner ini. Toner juga bisa meredakan kemarahan pada kulit wajah, menghilangkan iritasi ringan pada kulit wajah. Ya. Setelah pakai toner kita pakai serum. Serum kenapa sih harus pakai serum? Ribet banget? Enggak. Sebenarnya serum itu adalah memberikan nutrisi yang lebih dalam lagi ke kulit wajah kita. Jadi serum kita ada niacinamide, ada aloe vera. Jadi dia benar-benar moist dan meresap ke dalam kulit wajah kita. Setelah pakai serum, diamkan dulu 30 detik supaya dia meresap dulu. Baru kita pakai moisturizer yang sudah dipadukan dengan sunscreen. Jadi nggak perlu ribet, pakai moisturizer dulu, baru pakai sunscreen enggak. Itu pemakaian siang tuh. Pemakaian siang. Untuk pemakaian malam sama. Tapi tinggal kita ganti moisturizer sunscreen-nya dengan night cream. Ya. Dan semua produk kita benar-benar aman. Semua aloe vera, water based, dan dia tidak menggunakan merkuri dan jadi sangat-sangat aman. Artinya itulah tipsnya, cantik tidak perlu mahal. Nggak perlu mahal, dan jangan lupa teman-teman luangkan waktu sedikit untuk scan barcode. Dilihat apakah dia sudah BPOM dan sudah halal.